Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Tapi entahkah kabar baik atau mungkin kurang baik, kita ingat bahwa Allah Bapa senantiasa mengasihi dan menyertai kita. Nah saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah saudara, kalau kita ingat-ingat kembali ke masa kecil, mungkin waktu itu SD, SMP, atau SMA, masih ingat nggak dari mana kita belajar hal-hal yang buruk? Siapa yang mengajar kita menyontek, nonton hal-hal yang porno, atau mungkin bahkan mengajak bolos sekolah? Kemungkinan besar hal-hal buruk tersebut kita dapatkan dari teman-teman kita. Dan bahkan sampai hari ini ketika dewasa pun mungkin juga ada teman-teman di sekitar kita yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Misalnya mencoba-coba hal-hal yang tidak benar, atau mungkin mengajari kita bagaimana mengakali partner bisnis supaya mendapatkan keuntungan yang lebih, atau mungkin mereka yang justru mendukung kita untuk melakukan perselingkuhan. Nah saudara, harus diakui bahwa ternyata tidak semua teman adalah teman yang baik. Amsal 18 ayat 24 berkata ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang lain, kata teman di sini adalah teman-teman. Artinya seseorang mungkin saja memiliki jumlah teman yang banyak, namun kualitas pertemanan di antara mereka adalah kualitas pertemanan yang buruk. Nah, teman-teman ini bukan hanya memberikan masukan dan nasihat yang buruk, tetapi juga mendorong seseorang yang berteman dengan mereka itu masuk ke dalam masalah. Nah, tapi di sisi lain, Amsal juga berkata bahwa ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya, walaupun mungkin kita hanya memiliki satu sahabat saja, namun kedekatan yang terbentuk itu bagaikan saudara yang bisa saling tolong-menolong, saling membangun, dan saling menguatkan di dalam berbagai kondisi dan situasi. Jadi Amsal hendak mengajar kita bahwa pertemanan itu tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah teman yang dimiliki, melainkan seberapa baik kualitas karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi teman kita. Nah, teman yang banyak tidak menjamin bahwa kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Oleh karena itu, saudara, kita perlu dengan selektif memilih siapa yang akan kita jadikan teman. Nah, kita memutuskan berteman atau tidak berteman bukan karena status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan, atau bahkan manfaat yang diberikan ketika kita berteman dengan orang tersebut. Tapi kita berteman karena kita tahu orang ini adalah orang yang memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku hidup yang benar. Inilah orang-orang yang bisa dijadikan teman yang dekat bagaikan saudara. Nah, saudara, coba sekarang kita ambil waktu sejenak dan kita pikirkan tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita. Bagaimana kualitas kepribadian mereka? Apakah mereka teman-teman yang berkarakter baik? Apakah mereka adalah teman-teman yang mungkin sebenarnya kita sudah ingin tinggalkan, tapi sampai sekarang kita masih enggan meninggalkan? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang lebih erat daripada saudara bagi orang-orang yang ada di dekat kita? Nah, kiranya Tuhan menolong kita menjadi sahabat yang berkarakter baik, yang memancarkan kasih Kristus. Kiranya Tuhan juga menolong kita sehingga kita bisa selektif dalam memilih teman mana yang baik yang bisa kita jadikan sebagai sahabat. Kiranya Tuhan menolong di dalam setiap langkah hidup yang ada. Tuhan memberkati. Amin.